Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu gimana, Baik, Bu, iya. kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Iya. Jadi sebentar ini saya akan mengamati Ibu melakukan proses coaching, tapi sebelumnya dulu kita akan, melakukan percakapan dulu ya, Bu, ya, mengenai kompetensi inti coaching, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sekarang Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Ya, baik, Bu, terima kasih. Jadi, saya ingin dibantu, diamati, dalam menangkap kata kunci dan membuat pertanyaan berbobot karena, saya butuh untuk dikembangkan di bidang itu. Ya, jadi menangkap kata kunci dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Ya, betul, Bu. Iya. Jadi bagian itu nanti yang Ibu inginkan untuk saya amati ya? Ya, betul, Ibu. Iya. Nah, sekarang, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya merasa masih belum mampu menangkap kata kunci ketika saya melakukan coaching. Jadi saya sering, kebingungan ketika coaching-nya bercerita, saya sering kebingungan, bagian mana kata kuncinya. Oh Jadi iya, saya masih bingung, Bu. oke Ibu. Terus apa harapan dan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Ibu? Saya berharap nanti setelah saya diobservasi oleh Ibu Siti, saya bisa, lebih mengembangkan potensi saya dalam menangkap kata kunci dan memberikan pertanyaan berbobot ketika saya melakukan proses coaching. Iya. Oke Bu, mantap. Semangat Bu ya untuk melakukan Terima proses kasih, coaching. Bu. Iya. Silakan Ibu boleh melakukan, proses coaching. Silakan. Baik, terima kasih, Ibu. Baik, assalamualaikum Ibu Yuli, apa kabar? Waalaikumsalam, Bunda. Alhamdulillah kabar baik, Bun. Alhamdulillah. Gini, Ibu Yuli kan sempat hubungi saya ya sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Nih, Bu Yuli pengen ngobrol katanya. Nah, apa Bun, apa yang Ibu Yuli ingin obrolkan dengan saya kali ini? Iya, iya, Bun. Memang kemarin saya menghubungi Ibu. Begini, Bun. Kebetulan saya ini kan dikasih kepercayaan sama kepala sekolah saya menjadi ketua panitia di komunitas Oke, belajar. oke. Kebetulan kan di komunitas belajar saya mau bikin kegiatan in-house training. Tapi saya bingung gitu, Bun. Saya Ya, mau mulai itu dari mana? Gitu. oke. Jadi diberi tanggung jawab sebagai ketua kombel gitu ya, sama Ya, kepala sekolah dan bingung mau mulai dari mana. Gitu betul begitu Ibu Yuli? iya, Bun. Iya. Oke, baik. Apa yang ingin Ibu Yuli dapatkan dari hasil percakapan kita ini nanti? Saya menginginkan Ibu, Mhm, kepercayaan yang diberikan kepala sekolah ini saya bisa melaksanakannya, kemudian untuk kegiatan in-house training ini juga saya mengharapkan, bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Kemudian karena kebetulan, kemarin juga kami masih bingung untuk mencari mhm, narasumber. Jadi, mhm. keinginan dari kegiatan ini juga harus dapat narasumber yang bagus, kemudian menentukan jadwal, teknis kegiatannya. Mungkin pada intinya komitmen Kak, Pak, dari panitianya. Oke, kalau boleh saya simpulkan, Ibu Yuli ingin kegiatan ini bisa berhasil, begitu betul begitu ya Bu Yuli ya? Ya, iya betul. Oke, Iya, Bun. oke. Bagaimana situasinya saat ini, menurut Ibu Yuli? Eee, Situasi sekarang ini kan Ibu, kami di Mhm, kepanitiaan memang lagi bingung ini, Bun. oke, Karena kami belum satu 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 persepsi untuk menjalankan kegiatan in-house training gitu. mhm mhm Karena narasumber juga belum kami dapatkan, jadwal belum kami susun. Nah, mhm. situasi sekarang memang seperti itu. Makanya saya nih sebagai ketua juga bingung, aduh apa nih yang harus saya lakukan? Seperti itu, Bun. Oke, eee, situasinya saat ini bingung, betul begitu Bu Yuli? Iya, Nah, iya betul, Bun. oke, apa yang mempengaruhi kebingungan itu Ibu Yuli? Eee Bagi saya itu sebenarnya yang mempengaruhi saya sampai saya bingung ini karena, panitia ini kok belum belum satu pendapat gitu untuk menjalankan kegiatan Mmm. ini, begitu.
Oke, belum satu pendapat. Terus, Ya, itu sedangkan situasi yang diinginkan oleh Ibu Yuli seperti apa? situasi yang diinginkan Mhm. sama saya itu panitianya mungkin berkomitmen dulu mau bekerja Mhm. sama sehingga Mhm. kegiatan ini bisa diatur dan berjalan sesuai yang kita harapkan, Bun. Oke, panitianya bisa satu komitmen gitu ya, Ya, bisa diatur, betul begitu ya Bu Yuli ya? betul sekali, Bun. Iya. Baik, menurut Ibu Yuli apa yang bisa membuat semua itu terwujud? Panitianya bisa satu komitmen, bisa diatur, bisa menjalankan sesuai rencana, menurut Ibu Yuli apa yang bisa membuat itu terwujud? Menurut saya, Bun, kayaknya kita harus duduk bersama Mhm. panitianya, kita berkomitmen dulu menjalankan Mhm. kegiatan ini, Mhm. kemudian kita menyusun jadwal bersama, Bunda. Setelah menyusun jadwal bersama, kita menetapkan narasumbernya, apakah narasumber ini kita ngundang langsung dari dinas pendidikan atau kita minta narasumber dari PMM, karena di PMM juga kan banyak narasumber berbagi praktik baik. Mungkin itu kali Bun, yang sekarang terpikirkan oleh saya seperti itu. Oke, ingin duduk bersama dulu, satu komitmen dulu gitu ya, betul begitu ya Bu Yuli ya? Apakah ada gagasan lain lagi kira-kira Ibu Yuli? Gagasan yang lain mungkin teknis kali Bun. Teknis dari Teknis. kegiatan Oke. yang harus kita sepakati ini teknisnya seperti apa, sehingga kegiatan in-house training itu memang harus punya tujuan dan tujuan itu harus tercapai. Oke, harus teknis juga gitu ya, disiapkan. Menurut Ibu Yuli nih, apa yang perlu Ibu Yuli siapkan agar semua itu bisa berjalan? Teknisnya bisa disiapkan dengan baik, bisa menjalankan komitmen, teman-teman bisa satu komitmen. Menurut Ibu Yuli apa yang harus Ibu Yuli siapkan kira-kira? Yang harus saya siapkan itu Mhm. sebenarnya keinginan dulu pertama ya. Oke, Keinginan keinginan. untuk bisa ya, keinginan untuk bisa Mmm, bekerja sama, berkolaborasi oke dengan teman, oke. kemudian kita mau melihat dulu sumber daya yang Oke bisa mendukung kegiatan kita, kemudian sarana oke. prasarana yang bisa kita gunakan di kegiatan in-house training ini. Begitu, Bun. Oke, ada keinginan, kemudian rasa tanggung jawab, komitmen gitu ya, termasuk juga sarana prasarananya, betul begitu Ibu Yuli? Iya, Bunda. Benar. Oke. Menurut Ibu Yuli nih, apa yang bisa memastikan bahwa semua itu bisa berjalan? Bisa, dengan rekan-rekan bisa satu komitmen, sarana prasarana bisa terdeteksi cepat, lebih awal gitu. Apa yang bisa memastikan itu bisa berjalan dengan baik? Saya berpikir saya pastikan ini bisa Mhm berjalan ya, Bun, mhm mhm karena ketika kita sudah duduk bersama dan berkomitmen, kemudian mhm mampu bekerja sama, berkolaborasi bersama, mhm. pasti sesuatu yang sulit akan bisa kita kita selesaikan gitu dengan cara bekerja sama. Oke, Artinya saling mhm, bergandengan, artinya saling oke bergandengan tangan begitu, Bun. oke, saling bergandengan, berkomitmen gitu ya, Iya, eee, apa kriteria komitmen yang diinginkan oleh Bu Yuli? eee, kriteria komitmen itu salah satunya Mhm, saling percaya aja dulu, Bun. saling percaya, oke. Iya, Ada lagi? saling percaya, kemudian bekerja, ringan sama dijinjing, berat sama Mhm, dipikul. oke, Artinya, yang lain bekerja, yang lain juga harus harus ikut bekerja gitu. Tidak ada yang lain oke, bekerja terus yang lain duduk nongkrong dan lain-lain. Nah, saya tidak mungkin seperti itu. Jadi ok sama-sama harus bekerja sama. baik, saling dukung gitu ya Bu Yuli ya? Ya, siap Bunda. Oke baik, jadi apa yang akan dilakukan oleh Ibu Yuli setelah sesi ini selesai? Dari, hal-hal yang sudah Ibu Yuli tadi sampaikan bahwa, duduk bersama, saling berkomitmen gitu, apa, yang akan Ibu Yuli lakukan setelah sesi ini? Setelah sesi ini, Setelah kita setelah saya ngobrol nih, setelah kita ngobrol. setelah saya bercakap-cakap dengan Ibu, sebenarnya saya Mhm punya jalan keluar gitu ya. mhm Artinya Ibu sudah membantu saya, mendapatkan ide untuk saya mengembangkan kegiatan ini. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan berkumpul bersama dengan panitia, mhm kemudian, mhm saling bercerita, mhm bercerita lepas gitu, saling menentukan komitmen mhm. bersama, membuat jadwal, kemudian, mencari narasumber yang pas untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan.
Jadi seperti itu. Oke, duduk bersama, menyatukan komitmen gitu ya, untuk kegiatan, terlaksananya kegiatan ini. Betul begitu ya, Bu Yuli ya? Ya, iya Bunda. Oke. Kapan akan Ibu Yuli lakukan? Insya Allah kan kegiatan ini minggu depan ya Bun, jadi secepatnya ini harus dilakukan. Mungkin besok saya sudah harus melakukan hal ini. Seperti itu Bunda. Oke, kira-kira nih menurut Ibu Yuli agar ini bisa terlaksana, siapa yang perlu Ibu Yuli hubungi? Pertama kan saya pasti berbicara dengan kepala sekolah gitu ya, karena kan kegiatan ini juga adalah kegiatan sekolah. Jadi yang paling pertama itu harus izin dari kepala sekolah dulu, kemudian biar teman-teman guru ketika kumpul bersama itu tahu bahwa kepala sekolah juga ikut hadir. Mungkin seperti itu. Dukungan kepala sekolah, betul begitu ya Bu Yuli ya? Iya, pokoknya dukungan kepala sekolah itu yang paling utama. Setelah itu dukungan teman-teman, pada intinya seperti itu. Oke, menurut Ibu Yuli apa yang bisa memastikan bahwa ini bisa berjalan? Apa yang tadi Ibu Yuli rencanakan itu bisa berjalan, menurut Ibu Yuli apa yang bisa memastikan itu? Saya bisa memastikan kegiatan ini berjalan, Bunda, itu karena kepala sekolah ada di depan kami, gitu ya. Kepala sekolah tidak akan meninggalkan kami, begitu, karena kegiatan ini adalah kegiatan sekolah. Pada intinya, ketika guru saling bekerja sama, kegiatan pasti berjalan. Ini seperti itu Bunda. Oke, jadi sudah ada kapasitas gitu ya bahwa ini pasti bisa berjalan karena ada dukungan dari kepala sekolah dan ada kerjasama gitu ya, betul begitu ya Bu Yuli ya? Siap Bunda, ya. Baik Ibu Yuli, kita sudah tiba di akhir sesi percakapan kita untuk hari ini. Dan sebelum kita akhiri nih percakapan kita Bu Yuli untuk hari ini, apa yang bisa Ibu Yuli simpulkan dari sesi percakapan kita ini tadi? Saya menyimpulkan bahwa dengan saya bercakap dengan Ibu, itu saya punya jalan keluar gitu. Saya terbantukan Bunda dalam mencari solusi ketika saya punya masalah gitu. Saya harus memulai dari mana begitu. Ternyata dengan berbincang dengan Ibu, saya tahu bahwa awal pertama saya harus mengumpulkan teman-teman yang sebagai panitia untuk bisa berkomitmen bersama, bekerja bersama, berkolaborasi bersama untuk mensukseskan kegiatan in-house training ini gitu, agar kegiatan komunitas itu lebih terarah dalam pelaksanaan kegiatannya. Jadi seperti itu Bunda. Oke, baik. Apa yang menjadi insight Ibu Yuli setelah ini dari sesi kita kali ini? Insight saya itu Bunda, intinya bahwa guru-guru dari kegiatan in-house training ini harus mempunyai wawasan bahwa apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain gitu. Karena kan kegiatan in-house training ini juga kan untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kapasitas. Jadi bahwa kegiatan ini tuh berguna untuk semuanya gitu ya, karena untuk kepentingan semua. Betul begitu ya Bu Yuli ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Kita sudah sampai di akhir percakapan kita. Terima kasih atas bincang-bincangnya ya. Semangat terus Ibu Yuli. Silahkan dilakukan apa yang sudah menjadi perencanaan dan jangan pernah menyerah ya. Sampai ketemu lagi Bu Yuli. Nanti saya ingin ngobrol lagi dengan Ibu Yuli setelah Bu Yuli menyelesaikan kegiatannya. Saya ingin tahu hasilnya seperti apa. Siap, terima kasih Bunda atas waktunya yang sudah berbagi dengan saya. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam Ibu Siti. Luar biasa tadi ya. Jadi ini kita Bu Rita tadi sudah melakukan coaching. Kita akan melakukan kembali percakapan ya Ibu ya, pasca melakukan pengamatan tadi terhadap coaching yang Ibu lakukan. Sekarang, bagaimana tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kompetisi tadi? Bagaimana ya Bu? Saya merasa masih ada kata kunci yang saya belum bisa tangkap, sehingga saya merasa belum mampu untuk memberikan pertanyaan berbobot yang lebih seperti harapan saya, gitu Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya merasa tadi sebenarnya Ibu Yuli Ibu Yuli tuh bisa lebih terbuka gitu, membuka pikiran-pemikirannya. Tapi saya merasa tadi tidak bisa menemukan itu. Jadi saya merasa sepertinya masih ada kata kunci yang saya belum sanggup untuk tangkap. Oh begitu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Ya.
Jadi saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan tadi coaching sih sebenarnya Ibu sudah bisa menangkap beberapa kata kunci ya, mulai dari awal tadi kata bingung, kemudian duduk bersama, ada keinginan, ada tanggung jawab, bahkan Ibu sudah melakukan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Iya. Bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Oh gitu ya Bu ya, malah saya tidak sadar tuh Bu, kalau ternyata saya tadi itu sebenarnya sudah mampu Bu. Terima kasih Bu ya, sudah memberitahukan saya. Oke Bu Rita aja. Namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat coachnya mengatakan bahwa dia masih bingung karena masih belum satu pendapat. Jadi Ibu bisa melanjutkan lagi sebenarnya apa yang menyebabkan ini belum satu pendapat untuk lebih menggali lagi apa yang bisa disampaikan oleh coach untuk menemukan titik temunya. Masih bisa seperti itu lagi ya. Iya. Bagaimana pendapat Ibu? Oh iya gitu ya Bu ya, ya itu tadi Bu saya bilang, saya tadi masih merasa masih belum bisa menemukan kata kunci semua gitu ya. Tapi terima kasih Ibu sudah memberikan saya ini pencerahan sehingga saya sadar bahwa ternyata memang ada yang masih bisa saya kembangkan. Iya, iya Bu. Terus bagaimana rencana tindakan untuk selanjutnya ini Ibu? Sepertinya saya butuh terus latihan, Ibu. Saya butuh untuk terus berlatih, coaching supaya saya bisa lebih mengembangkan potensi saya dalam menangkap kata kunci dan memberikan pertanyaan berbobot saat saya melakukan coaching. Iya, oke Ibu. Dari diskusi ini apa yang sudah terbayang ya yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu di era ini? Misalnya kapan akan melakukan ini misalnya mungkin bisa disampaikan? Oke, saya sudah punya bayangan Bu, jadi setelah ini tuh saya mau, tadi seperti yang tadi saya katakan, saya akan terus berlatih gitu ya, saya akan terus latihan untuk melakukan coaching. Mungkin saya akan, coaching bukan hanya dengan rekan sejawat, tapi juga mungkin dengan anak-anak bisa saya lakukan coaching, agar saya terlatih untuk bisa menangkap kata kunci tadi Bu. Dan kapan, ya sesegera mungkin saya akan lakukan itu. Di mana Ibu ingin melakukan hal ini? Mungkin selain di sekolah dengan rekan sejawat, saya juga akan melakukan dengan anak-anak, Bu. Oh iya, siapa yang bisa bantu Ibu untuk lebih meningkatkan kompetensi coaching Ibu ini? Nah, kebetulan kan di sekolah saya ada beberapa rekan guru penggerak ya, Bu. Nanti saya mungkin bisa minta bantuan dari rekan guru penggerak agar bisa membantu mengamati saya dalam hal ini. Iya, oh iya. Mantap Bu Rita, luar biasa. Apa Terima yang kasih, Bu. dilakukan sudah luar biasa tadi, mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Insya Allah nanti hasil pengamatan ini kita akan buatkan dalam forum supervisi akademik. Semangat Ibu untuk terus melakukan praktek-praktek coaching selanjutnya. Oke, semangat dan Baik. selalu. Terima kasih ya Ibu ya, sudah membantu saya. Ibu boleh terakhir saya ingin menanyakan apa yang Ibu dapatkan dari proses ini setelah kita melakukan kegiatan ini? Baik Bu, yang saya dapatkan saya merasa lega karena, Ibu membantu saya mengobservasi bagian-bagian yang saya memang merasa belum mampu. Dan saya merasa saya memang, Ibu tadi memberikan beberapa masukan dan, bukan masukan, Ibu menunjukkan gitu ya, hal-hal yang masih bisa saya kembangkan dan itu menjadi hal baru buat saya. Terima kasih Bu. Oke, mantap Ibu, semangat. Oke, terima kasih Bu Rita atas waktunya. Semoga nanti selanjutnya Ibu bisa lebih mengembangkan lagi hal ini dan lebih luas lagi teman-teman Ibu atau siswa Ibu yang dapat melakukan praktek coaching. Oke, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.